Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sigit Tri Utomo selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Reva Utami dari kelas PAI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan topik akhlak tasawuf mencakup pengertian, pertumbuhan, perkembangan, ruang lingkup, dan tujuan akhlak tasawuf. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian akhlak tasawuf. Apa teman-teman tahu apa itu akhlak tasawuf? Sini aku jelaskan pengertian akhlak tasawuf. Kata akhlak secara umum adalah tingkah laku, tabiat, atau etika seseorang berdasarkan pilihan dan kewajiban untuk melakukan kebaikan. Sementara kata tasawuf dalam arti umum adalah disiplin keilmuan atau rangka amaliyah yang menekankan penyucian batin atau nafs, pengembangan akhlak luhur, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak tasawuf dapat didefinisikan sebagai tata nilai etika atau moral yang dimiliki oleh individu yang mendalami ajaran tasawuf, yang meliputi pengendalian diri, kerendahan hati, kasih sayang kepada sesama, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buah dari hasil penyucian batin dan kehendak dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan membahas pertumbuhan atau perkembangan. Dari sisi sejarah keilmuan, perkembangan tasawuf dimulai sejak masa awal kekhalifahan Islam. Sebuah artikel mencatat bahwa benih tasawuf sudah ada sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW sendiri, dan kemudian secara sistematis menjadi disiplin keilmuan pada abad ketiga Hijriah. Di Indonesia atau Nusantara, perkembangan lembaga dan ilmu tasawuf juga terjadi sebagai bagian dari kebudayaan Islam lokal, dengan pesantren, tirakat, dan lembaga sufistik yang mengakar dalam masyarakat. Perkembangan disebut dalam 4 fase, yakni periode awal abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah dengan zuhud, kemudian abad 3 sampai 5 atau 6 perkembangan pemikiran, kemudian fase kematangan hingga abad ke-8 Hijriah, periode stagnasi atau transformasi ke bentuk tirakat. Dengan demikian, pertumbuhan akhlak tasawuf mengikuti kemunculan spiritual masa sahabat dan tabi'in, reformasi teori dan praktik abad pertengahan, integrasi ke dalam lembaga tirakat, adaptasi di era modern termasuk tantangan globalisasi. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup akhlak tasawuf mencakup beberapa aspek, antara lain hubungan vertikal antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf terutama mengutamakan ihsan, yaitu melakukan sesuatu dengan sadar bahwa Allah melihat, serta makrifat, yaitu mengenal Allah sebagai landasan akhlak. Dan ada juga hubungan horizontal, manusia dengan sesama manusia, lingkungan dengan makhluk lainnya. Akhlak tasawuf menekankan sifat-sifat seperti rendah hati, kasih sayang, kerelaan, sabar, zuhud, yaitu melepaskan ketergantungan akan dunia.
yang mencermin kepada interaksi sosial. Ada juga proses internal, yaitu penyucian batin, dan eksternal, yaitu perilaku nyata. Ruang lingkupnya tidak hanya teori, tetapi praktik nyata, seperti mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Riyabah, yaitu latihan spiritual. Ibadah, zikir, muraqabah, yaitu pengawasan diri di antara tahapan sufi. Yang terakhir ada integrasi akhlak dalam pendidikan Islam, seperti konsep akhlak tasawuf dalam proses pendidikan Islam menyebutkan bahwa akhlak tasawuf berkesinambungan dengan pendidikan moral seperti di sekolah Islam, di pondok pesantren. Yang keempat, yaitu terakhir, ada tujuan akhlak tasawuf. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, yakni orientasi utama tasawuf adalah kedekatan dengan Tuhan. Kedua, menyucikan jiwa, takziyat an-nafs, dari sifat tercela. Akhlak majmumah menuju sifat terpuji. Akhlak mahmudah sehingga tercipta kepribadian yang mulia. Ketiga, mewujudkan akhlak mulia baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta, yang pada akhirnya menghasilkan ketenangan batin, keseimbangan hidup, dan kedamaian spiritual. Keempat, menjadi solusi atas kemerosotan moral dan spiritual dalam masyarakat modern. Beberapa penelitian menyebut bahwa akhlak tasawuf mampu mengedukasi sifat materialisme dan hedonisme, serta membimbing manusia dalam menghadapi tekanan kehidupan modern. Ringkasan dari saya, secara ringkas, akhlak tasawuf adalah akhlak yang dilandasi oleh spiritualis, penyucian batin, dan kedekatan dengan Allah. Perkembangannya dalam Islam bermula sejak masa awal Islam, kemudian berkembang secara teori dan institusi sehingga era modern. Ruang lingkupnya meliputi aspek vertikal, hubungan dengan Allah, dan horizontal, hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta, dan mencakup proses internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, membentuk akhlak mulia, menyucikan jiwa, serta memberikan kontribusi dan perbaikan dalam moral di masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.